Jika saya mengatakan kepada Anda bahwa hanya dengan segenggam kecil kacang mede atau almond yang Anda makan setiap sore bisa diam-diam membuat tekanan darah melonjak, mengacaukan irama jantung, bahkan meningkatkan risiko serangan jantung. Apakah Anda akan percaya? Banyak orang mengira semua jenis kacang itu baik, padahal setelah usia 60 tahun, beberapa jenis kacang justru bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan jantung. Banyak bapak dan ibu setelah melewati usia 60 mulai mengganti camilan manis dengan kacang-kacangan, yakin itu adalah pilihan yang lebih sehat. Namun, saya sering menjumpai pasien yang setiap hari makan kacang, rajin berjalan kaki, minum cukup air, tetapi tetap datang ke klinik dengan keluhan pusing, jantung berdebar, atau tekanan darah yang sulit dikendalikan. Mereka tidak tahu bahwa masalahnya bukan sekadar karena usia. Faktor penentunya adalah jenis kacang yang dipilih, cara pengolahan, seberapa banyak dimakan, dan kapan waktu makannya. Kesalahan kecil yang diulang setiap hari dapat memicu kerusakan pembuluh darah, membebani jantung, dan mengganggu kerja ginjal. Saya, Dr. Ben Abraham, seorang dokter asal Indonesia yang telah lebih dari 40 tahun bekerja di Amerika Serikat, khusus menangani kesehatan orang lanjut usia. Hari ini saya akan mengungkap 9 jenis kacang yang perlu diwaspadai setelah usia 60, beserta cara memilih dan mengonsumsinya agar tetap aman dan bermanfaat bagi jantung. Semua informasi ini berdasarkan penelitian ilmiah, dan jika diterapkan dengan benar, dapat membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi, aritmia, dan penurunan fungsi ginjal secara signifikan. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari provinsi mana Anda sedang menonton video ini. Ketik angka 1 jika Anda pernah makan kacang setiap hari, atau angka 0 jika jarang makan. Jangan lupa, berlangganan saluran Vitalitas Abadi dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan tips kesehatan penting lainnya. Kelompok pertama ini berfokus pada jenis kacang yang secara diam-diam dapat meningkatkan tekanan darah dan menambah beban kerja jantung. Bagi tubuh yang sudah melewati usia 60 tahun, kemampuan pembuluh darah untuk rileks berkurang dan ginjal tidak lagi seefisien dulu dalam membuang kelebihan natrium. Ketika natrium menumpuk, volume darah meningkat dan jantung dipaksa memompa lebih keras. Inilah mengapa kacang yang dipanggang dengan garam, campuran kacang kemasan, atau trail mix dengan tambahan gula dapat menjadi pemicu utama hipertensi kronis dan mempercepat kerusakan pembuluh darah pada lansia. Kacang mede yang dipanggang dengan garam sering dianggap sebagai camilan ringan yang aman. Namun, di balik rasa gurihnya, setiap genggam kecil dapat mengandung ratusan miligram natrium. Pada tubuh yang telah melewati usia 60 tahun, natrium berlebih ini sulit dibuang oleh ginjal yang kinerjanya sudah menurun. Akibatnya, cairan tertahan di dalam pembuluh darah, volume darah meningkat, dan tekanan pada dinding arteri pun bertambah. Dalam jangka panjang, kondisi ini memaksa jantung bekerja lebih keras setiap hari, meningkatkan risiko hipertrofi otot jantung dan gagal jantung. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bapak Rahmat, 72 tahun, yang setiap sore menikmati 2 genggam kacang mede asin. Walaupun ia rutin berolahraga, tekanan darahnya tetap tinggi dan sulit dikendalikan dengan obat. Setelah kami hentikan konsumsi mede asin dan menggantinya dengan mede panggang tanpa garam dalam porsi terbatas, tekanan darahnya mulai stabil dalam waktu kurang dari 2 bulan. Pelajaran pentingnya, rasa gurih sesaat tidak sebanding dengan risiko jangka panjang terhadap kesehatan jantung. Campuran kacang kemasan yang dijual di pasaran sering dipromosikan sebagai pilihan sehat. Namun, kenyataannya banyak produk yang melalui proses pemanggangan suhu tinggi dengan tambahan minyak murah dan garam dalam jumlah besar. Tidak jarang produsen menambahkan kacang tanah
sebagai pengisi utama karena harganya murah. Meski kandungan lemak sehatnya lebih rendah dibandingkan kacang pohon. Pada lansia, kombinasi lemak teroksidasi, natrium tinggi, dan ketidakseimbangan asam lemak omega-6 dapat mempercepat peradangan pembuluh darah dan memperburuk kekakuan arteri. Saya pernah menemui Ibu Sulastri, 68 tahun, yang setiap malam menikmati beberapa genggam campuran kacang kemasan sambil menonton televisi. Meskipun ia menghindari gorengan dan daging merah, kolesterolnya meningkat dan tekanan darahnya mulai naik. Setelah kami ganti dengan campuran almond dan kenari mentah tanpa garam dalam porsi seperempat cangkir per hari, profil lipidnya membaik dalam waktu 2 bulan. Hal ini membuktikan bahwa label alami atau sehat pada kemasan tidak selalu menjamin aman bagi jantung, terutama jika dikonsumsi rutin dalam porsi besar. Trail mix kemasan sering dianggap sebagai camilan praktis yang menggabungkan kacang, biji, dan buah kering. Namun, sebagian besar produk komersial telah dimodifikasi jauh dari konsep aslinya. Banyak yang mengandung buah kering berlapis gula, coklat olahan rendah kakao, serta kacang yang dipanggang dengan minyak sawit dan diberi garam berlebih. Kombinasi ini menciptakan lonjakan gula darah dan beban natrium yang tinggi, yang pada tubuh lansia dapat memicu peradangan kronis, memperburuk hipertensi, dan mengacaukan kestabilan energi. Saya pernah merawat Bapak Darmawan, 70 tahun, yang merasa trail mix membantunya tetap bertenaga di siang hari. Namun, pemeriksaan menunjukkan kadar gula darahnya mendekati batas pradiabetes dan tekanan darahnya meningkat. Setelah kami hentikan trail mix kemasan dan menggantinya dengan campuran almond mentah, biji labu tanpa garam, serta kismis tanpa gula dalam porsi seperempat cangkir, kadar gula darahnya membaik dalam waktu 6 minggu. Pelajarannya jelas, tidak semua yang tampak sehat di rak toko benar-benar mendukung kesehatan jantung dan metabolisme, terutama bagi mereka yang sudah melewati usia 60 tahun. Singkatnya, masalah utama pada kelompok pertama adalah tingginya kandungan natrium dan lemak teroksidasi yang membebani pembuluh darah serta jantung. Pada usia lanjut, tubuh tidak mampu membuang natrium secepat saat muda, sehingga tekanan darah mudah meningkat. Untuk mencegahnya, pilihlah kacang mentah atau yang dipanggang kering tanpa garam tambahan. Rendam kacang semalaman untuk mengurangi senyawa penghambat penyerapan mineral. Lalu, konsumsi dalam porsi kecil, sekitar seperempat cangkir per hari. Hindari campuran kemasan yang mengandung gula, minyak murah, dan garam tinggi. Jika ingin rasa gurih, taburkan sedikit rempah seperti kayu manis atau bubuk jahe yang lebih aman bagi kesehatan jantung. Kelompok kedua mencakup jenis kacang yang dapat memengaruhi kestabilan irama jantung dan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Pada lansia, sistem kelistrikan jantung menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kadar mineral, seperti kalium, magnesium, dan natrium. Konsumsi berlebihan atau tidak tepat dari beberapa kacang tertentu dapat memicu aritmia, rasa berdebar, bahkan meningkatkan risiko henti jantung. Selain itu, ketidakseimbangan elektrolit juga dapat memengaruhi tekanan darah dan fungsi otot. Memahami jenis kacang yang berisiko serta mengatur porsinya dengan tepat menjadi langkah penting untuk menjaga jantung tetap berdetak teratur setelah usia 60 tahun. Kacang almond mentah sering dipuji sebagai sumber lemak sehat dan vitamin I. Namun pada lansia konsumsi berlebihan dapat membawa risiko tersembunyi. Almond mentah mengandung oksalat dalam kadar cukup tinggi, yang dapat menumpuk di ginjal dan memicu pembentukan batu ginjal. Selain itu, pada sebagian orang, oksalat juga dapat mengganggu penyerapan kalsium, yang justru penting untuk menjaga kesehatan tulang di usia lanjut. Saya pernah menangani Ibu Ratna, 65 tahun, yang rutin mengonsumsi almond mentah dalam jumlah setengah cangkir setiap hari karena percaya itu baik untuk jantung. Beberapa bulan kemudian, ia mengalami nyeri pinggang hebat
dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya batu ginjal berukuran kecil. Setelah mengurangi porsi menjadi seperempat cangkir dan merendam almond semalaman sebelum dikonsumsi, keluhannya berangsur hilang. Kuncinya adalah moderasi dan teknik pengolahan yang tepat. Almond mentah aman bagi kebanyakan orang jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, direndam terlebih dahulu untuk mengurangi osalat, dan dikombinasikan dengan asupan air yang cukup setiap hari. Kacang kenari atau walnut dikenal kaya akan asam lemak omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan otak dan jantung. Namun, pada lansia, konsumsi berlebihan justru dapat memicu masalah pada irama jantung. Kandungan lemak tak jenuh ganda yang tinggi memang baik, tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat memengaruhi keseimbangan elektrolit, terutama pada mereka yang memiliki gangguan fungsi ginjal atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Saya pernah merawat Pak Surya, 68 tahun, yang setiap hari makan hampir 1 cangkir walnut karena percaya itu akan membuatnya tetap bugar. Beberapa minggu kemudian, ia mengeluh berdebar-debar dan merasa cepat lelah. Pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan ringan pada irama jantung. Setelah mengurangi porsi menjadi hanya 3-4 butir per hari dan mengombinasikannya dengan kacang lain yang lebih ringan, kondisinya membaik. Walnut tetap bermanfaat jika dikonsumsi secukupnya, disimpan dengan baik agar tidak tengik, dan diimbangi dengan pola makan seimbang serta hidrasi cukup setiap hari. Kacang Brazil merupakan salah satu sumber selenium paling tinggi di dunia. Mineral ini memang penting untuk fungsi tiroid, kekebalan tubuh, dan perlindungan sel dari kerusakan oksidatif. Namun, pada lansia, mengonsumsi kacang Brazil secara berlebihan dapat memicu keracunan selenium. Gejalanya antara lain rambut rontok, kuku rapuh, gangguan pencernaan, dan pada kasus tertentu dapat memengaruhi irama jantung. Selain itu, kacang Brazil juga tinggi kalium, yang bisa berisiko bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal atau sedang mengonsumsi obat tertentu yang memengaruhi kadar elektrolit. Saya pernah menangani Ibu Ratna sebaik 71 tahun yang setiap hari memakan 5-6 butir kacang Brazil. Dalam waktu 2 bulan, ia mulai mengalami rasa mual dan kelelahan yang tidak biasa. Setelah diperiksa, ditemukan kadar selenium dalam darahnya jauh di atas batas normal. Solusinya adalah membatasi konsumsi menjadi hanya 1-2 butir per hari, tidak setiap hari, serta menggantinya dengan sumber lemak sehat lain seperti biji labu atau kacang almond tanpa garam. Dengan pengaturan porsi yang tepat, kacang Brazil tetap dapat memberi manfaat tanpa membahayakan kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Untuk menjaga kestabilan irama jantung dan keseimbangan elektrolit pada usia lanjut, kuncinya adalah pengendalian porsi dan pemilihan jenis kacang. Batasi konsumsi kacang tinggi kalium atau selenium hanya 1-2 butir beberapa kali seminggu. Dan hindari memakannya bersamaan dengan obat yang memengaruhi kadar elektrolit tanpa arahan dokter. Sebaiknya kombinasikan dengan kacang atau biji rendah risiko seperti biji labu atau kuaci tanpa garam. Perhatikan juga tanda awal gangguan, seperti detak jantung tidak teratur atau rasa lemas mendadak. Dengan pendekatan ini, manfaat gizi tetap didapat tanpa membahayakan kesehatan jantung maupun sistem saraf. Beberapa jenis kacang dapat memicu gangguan pencernaan seperti kembung, diare, atau sembelit pada lansia, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa pengolahan yang tepat. Selain itu, kandungan senyawa tertentu di dalamnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan, misalnya mengurangi efektivitas pengencer darah atau obat tekanan darah. Risiko ini meningkat ketika tubuh sudah mengalami penurunan fungsi hati atau ginjal. Karena itu, penting untuk memperhatikan porsi, cara pengolahan, dan waktu konsumsi agar manfaat gizi tetap diperoleh tanpa mengganggu proses pencernaan
maupun menghambat kinerja obat yang sedang digunakan. Biji rami atau flaxseed sering dianggap sebagai superfood karena kaya akan asam lemak omega 3 dan serat larut. Namun, bagi lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, konsumsi biji rami berlebihan dapat meningkatkan risiko perdarahan. Hal ini terjadi karena kandungan omega 3 yang tinggi dapat memperlambat proses pembekuan darah. Selain itu, serat larut dalam jumlah besar dapat menyebabkan perut kembung, kram, atau diare jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Biji rami juga memiliki sifat menurunkan tekanan darah, sehingga pada orang yang sudah minum obat antihipertensi, efeknya bisa menjadi terlalu kuat dan menimbulkan pusing atau lemas. Cara yang aman adalah mengonsumsi dalam porsi kecil, sekitar 1 sendok makan per hari, dan memastikan biji rami digiling sebelum dikonsumsi agar nutriennya terserap maksimal. Untuk penderita penyakit tertentu atau yang sedang terapi obat, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum memasukkan biji rami ke dalam menu harian, sehingga manfaatnya tetap bisa dinikmati tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Pistachio atau kacang hijau dikenal sebagai camilan bergizi karena mengandung protein, lemak sehat, dan berbagai mineral penting. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki masalah pencernaan atau sedang mengonsumsi obat tertentu, konsumsi pistachio berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan. Kandungan seratnya yang tinggi, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat menyebabkan perut terasa penuh, kembung, atau sembelit. Selain itu, pistachio mengandung kalium yang cukup tinggi, sehingga pada orang dengan gangguan fungsi ginjal, kadar kalium dalam darah bisa meningkat dan berisiko mengganggu irama jantung. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pistachio dapat memperlambat penyerapan obat tertentu, sehingga efektivitas pengobatan bisa berkurang. Untuk menghindari risiko, sebaiknya batasi konsumsi pistachio maksimal 1 genggam kecil per hari dan pilih yang tidak diberi garam atau perasa tambahan. Mengunyah perlahan dan memadukannya dengan air putih yang cukup dapat membantu pencernaan bekerja lebih optimal. Bagi mereka yang memiliki penyakit kronis atau sedang menjalani terapi obat, konsultasi dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi pistachio sangat dianjurkan agar manfaat gizinya dapat diraih, tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan. Selai kacang olahan komersial memang praktis dan memiliki rasa yang disukai banyak orang, tetapi bagi lansia, produk ini seringkali mengandung bahan tambahan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Banyak merek selai kacang industri menambahkan gula, minyak terhidrogenasi, dan garam dalam jumlah tinggi untuk memperbaiki rasa serta tekstur. Gula tambahan dapat memicu lonjakan kadar gula darah. Sedangkan lemak trans dari minyak terhidrogenasi berpotensi meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik, yang pada akhirnya membebani kesehatan jantung. Kandungan garam yang tinggi juga dapat memperburuk tekanan darah, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat hipertensi. Selain itu, teksturnya yang sangat halus membuat orang cenderung mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan tanpa disadari, sehingga asupan kalori harian meningkat tajam. Untuk mengurangi risiko, sebaiknya pilih selai kacang murni yang terbuat 100% dari kacang tanah tanpa tambahan gula, minyak, atau garam. Konsumsi secukupnya, misalnya 1 sendok makan per hari, dan kombinasikan dengan roti gandum utuh atau buah segar agar memberikan manfaat gizi seimbang tanpa membebani jantung maupun pembuluh darah. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga kesehatan jangka panjang bagi para lansia. Kelompok ketiga mencakup jenis kacang yang dapat memicu gangguan pencernaan dan berinteraksi dengan obat, sehingga efeknya berpotensi membahayakan bagi lansia. Masalah seperti perut kembung, diare,
atau sembelit bisa muncul bila dikonsumsi berlebihan, apalagi jika sistem pencernaan sudah melemah seiring usia. Selain itu, beberapa kacang mengandung senyawa yang dapat memperkuat atau melemahkan efek obat, misalnya pengencer darah atau obat tekanan darah. Hal ini bisa menyebabkan dosis obat menjadi tidak tepat, sehingga risiko komplikasi meningkat. Karena itu, lansia sebaiknya mengatur porsi dengan bijak, memperhatikan cara pengolahan, dan berkonsultasi dengan tenaga medis bila sedang menjalani pengobatan rutin. Dari ketiga kelompok kacang yang telah dibahas, jelas terlihat bahwa meski kaya nutrisi, setiap jenis memiliki risiko tertentu bagi kesehatan lansia bila dikonsumsi tanpa kendali. Kunci utamanya adalah menganggap kacang sebagai suplemen, bukan makanan utama. Pilih varietas yang lebih aman seperti almond rendam tanpa garam, biji labu, atau kenari dalam jumlah terbatas. Waktu konsumsi terbaik adalah di antara waktu makan utama, misalnya pertengahan pagi atau sore, sehingga tidak membebani pencernaan dan tidak mengganggu penyerapan obat. Hindari makan kacang larut malam, karena dapat memicu gangguan tidur atau rasa penuh di perut. Perhatikan juga cara pengolahan. Pilih yang dipanggang tanpa minyak berlebih, tanpa gula, dan tanpa garam tinggi. Dengan porsi kecil namun teratur, manfaat kacang tetap dapat dinikmati. Sementara risiko terhadap jantung, irama jantung, pencernaan, dan interaksi obat dapat ditekan seminimal mungkin. Sebagai seorang yang telah puluhan tahun mendampingi ribuan pasien lansia, saya menyadari satu hal penting. Kesehatan tidak pernah datang secara kebetulan, tetapi adalah hasil dari pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Kacang memang dapat menjadi sahabat bagi tubuh, namun hanya jika kita memahami jenis, cara olah, dan porsinya. Terlalu banyak atau salah cara mengonsumsi justru dapat menjadi beban bagi jantung, pencernaan, bahkan memengaruhi kerja obat yang kita minum. Karena itu, mulai hari ini, saya mengajak Anda untuk lebih bijak. Perhatikan label kemasan, pilih kacang yang alami tanpa garam dan gula tambahan, serta atur porsi secukupnya. Jadikan setiap gigitan sebagai investasi untuk umur panjang yang sehat. Jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal bahaya. Mulailah merawat diri sekarang agar kita dapat menikmati hidup dengan energi dan kebahagiaan di usia lanjut.